Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis. Nah, ya. Jadi apa itu uji hipotesis? Nah, dilihat ya. Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak, ya, mengenai suatu populasi atau sampel. Populasi atau lebih. Sampel harusnya, ya kan. Jadi yang kita teliti itu boleh populasi, boleh sampelnya. Nah, rumusan hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis 0, H0 ya, dan hipotesis alternatif HA atau H1. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sedangkan alternatif adalah hipotesis yang akan diterima jika hipotesis 0 ditolak. Ya. Jadi kayak kita meneliti kebenaran suatu ini, nanti ada contohnya, bisa dilihat. Nah, jika hipotesis 0 benar, tapi kita tolak, maka dia error tipe 1. Error atau galat tipe 1. Tapi kalau hipotesis itu salah, tapi kita terima, maka dia error tipe 2 atau galat tipe 2 ya. Kan ini sama-sama salah, ya kan? Benar ditolak. Nah, yang salah diterima, kan sama-sama salah. Nah, jadi kalau dia tipe 1 benar tapi ditolak, tipe 2 kalau salah diterima. Jadi itu pun tidak bisa diterima dalam masyarakat, ya kan? Yang salah diterima, yang benar ditolak. Ya. Aneh. Jadi di statistika, di matematika juga ada, namanya error atau galat. Otaknya yang error. Nah, di sini ada uji satu sisi dan dua sisi ya, Dede. Yang mana yang satu sisi, yang mana yang dua sisi? Ini dua sisi ya. Jika suatu hipotesis atau rumusan hipotesis alternatifnya terdapat hipotesis alternatifnya satu apa ya? Satu kesatuan ya. Terdapat tanda tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut uji dua sisi. Jadi kalau alternatifnya HA atau H1 ya, pakai tanda tidak sama dengan, berarti dia berlaku dua sisi. Nah, tapi kalau pakai tanda lebih besar untuk alternatif ya yang dilihat, pakai tanda lebih besar atau tanda lebih kecil, maka dia uji satu sisi. Ya, ini dua sisi atau two side. Kalau satu sisi, one side. Ada yang file dibuat di situ, file lain ya, dibuat itu two tile untuk dua sisi, yang satu sisi one tile. Tail itu ekor, TAIL ya, biasanya TAIL. Nah, ini langkah-langkah penulisan pengujian ya. Tuliskan hipotesis 0, pilih hipotesis alternatif, terus pilih taraf keberartian. Ini yang Ibu terangkan alpha kemarin, adik-adik. Kan ada confidence value waktu kita belajar teknik sampling ya, ada taraf keberartian dia. Nah, confidence value-nya kan 90%. Data itu terpercaya 90%. Berarti taraf keberartiannya 5%. Nah, itu yang dibilang minggu lalu. Nanti kita lihat ya, gambar grafiknya bagaimana ada di situ. Terus pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Bila keputusan didasarkan pada suatu nilai P, maka tidaklah perlu menyatakan daerah kritisnya. Terus, dan seterusnya ini, itulah nilai uji statistik. Ini pakai Z hitung nanti. Nah, terus, tolak H0 bila uji statistik mempunyai nilai dalam daerah kritis, atau bila P lebih kecil atau sama dengan taraf keberartian. Ya. Sebaliknya, ini nanti lihat di inilah, ya, di contoh. Bisa perhatikan langkah-langkahnya, ini kan membingungkan. Ya kan? Kalau sudah ada contoh, nah dari bandingkan dengan langkah-langkah ini, nah, baru bisa dipahami. Ini yang dua sisi ya, Dede. Dua sisi atau two side ya, atau two tile kiri dan kanan. Nah, kalau hipotesis alternatifnya itu mu tidak sama dengan mu 0
pakai tanda tidak sama dengan. Ya, jadi kiri dan kanan dia. Nah, taraf keberartian alfanya itu nanti dibagi dua. Jadi alfa per 2 kiri, alfa per 2 kanan. Nah, misalnya value confidence value-nya itu 90%. Berarti kan yang tidak diarsir ini, yang kosong ini yang 90%-nya, Dedek. Acceptance region. Daerah yang diterima sebesar 95%. Misalnya, kalau kita tentukan confidence value-nya 90%, di tengah inilah yang 95% itu. 95%. Sisanya yang 5% dibagi dua. Jadi ke kiri dia 2,5%, ke kanan 2,5%. Alfa per 2 ya. Terus di kiri dia minus Z, batas ambangnya ini minus Z. Nah, di sebelah kanan positif Z. Nah, nanti ada rumus Z-nya ya. Z hitung namanya. Ada nanti Z tabel. Kita pakai tabel Z ya, tabel normal Z. Kemudian ini yang one side atau one tile. Sebelah kanan saja ya, atau di sebelah kiri saja taraf keberartiannya. Ya, taraf keberartiannya sebelah kanan saja untuk yang besar mu0. Kalau dia kecil dari mu0 di sebelah kiri saja ya. Ini acceptance region-nya. Seandainya tadi confidence value kita 95%, berarti kan taraf keberartiannya kan 5%. Nah, tidak dibagi dua, Dedek. Jadi si Z alpha ini peluangnya sebesar 5% atau 0,05. Di sebelah kiri juga sama, 0,05. Tidak dibagi dua seperti yang pakai tanda tidak sama dengan. Paham ya? Di tengahnya tetap 90%, 95%. Ini peluangnya 5%, 5%. Biasanya dia dibentuk dalam desimal. Ya, nanti di tabel itu pasti desimal ya, berkoma. Jarang dibuat orang dalam persen. Ya. Namanya peluang, ya kan? Nah, tapi peluang itu paling besar nilainya adalah 100% atau 1. Makanya jumlah ini 100% atau 1. Ini jumlahnya 100% atau 1. Ini jumlahnya 100% atau 1. Nah, yang ini 0,95, sisanya 0,25 ya. 0,025. Ini juga 0,025. Di sini 0,05. Di sini 0,05. Itu acceptance region sama critical region. Ya, taraf keberartian sama daerah yang diterima. Atau confidence value di sini. Ya. Kemudian, nah, ini cara membaca tabelnya. Kita perhatikan itu yang di tengah sini ya. Oh, bukan, yang di sini. Di sini. Jangan ambil yang ini. Kita mau cari nilai Z. Nah, peluangnya itu yang di dalam grafik. Peluang taraf keberartiannya itu ada di dalam grafik. Yang kita tentukan Z-nya. Nah, coba kita lihat tabel dulu ya. Kita stop share. Ibu ambil yang PDF. Mana tadi tabel ini? Nah, tabel distribusi ambil yang halaman pertama. Di sini juga sudah ada cara membaca tabelnya ya. Nah, jadi mungkin bisa baca. Udah dibaca belum tabelnya? Ini yang berisi 00 banyak ini. Ini namanya. Hah? Dilihat aja sekilas. Iya. Apa yang terbayang lihat 00 koma-koma? Bingung, Bu. Nah, itu peluang ya. Kalau yang tinta biru itu peluang-peluangnya. Untuk yang hitam itu batas Z-nya. Kan ada batas Z tadi ya, yang kali buka ke sini. Ini nampak? Nampak, Bu. Oh iya ya, berarti bisa ya. Kadang gini ya, Dedek, saya ambil PDF, terus ambil PowerPoint, ambil PDF lagi, nanti nggak nampak dia. Mau seperti itu, ya kan? Kita ambil yang PDF tadi. Oh ya, taraf keberartiannya kan tadi kita 0, ini kiri kanan ya, Dedek.
kiri kanan. Berarti yang alfa, ini alfa nih. Tidak ada tulisan alfa per 2 kan? Berarti alfa saja. Nah, alfa di sini yang 5%. Jumlah dari kiri dan kanan. Ini kan alfa per 2. Ini alfa per 2. Dijumlahkan kan dia alfa saja. Nah, lihat di sini ini alfa. Kecuali ada di sini alfa per 2. Ya, beda. Ini sesuaikan dengan tabel yang kita baca. Nah, ini kan ini yang kita ambil ya. 5%, 0,05. Nah, berarti peluangnya sebelah kanan 0,025, sebelah kiri 0,025. Lihat di tabel ini yang mendekati 0,025. Bacanya yang di tengah ya, Adik, bukan yang di... Oh, tapi saran saya lihat, tapi untuk uji sih, untuk mengklaim. Lebih bagus kita cari angkanya betul-betul. Ini ya. Nah, ini. Nampak Adik 0,024998. Nampak ini yang Ibu tunjuk pakai kursor? Nampak, Bu? Ini ya. Nampak, Bu. Nah, ini kan mendekati peluang yang critical region tadi, yang 0,025. Di sini tidak ada yang pas 0,025. Di sini kan 0,025292. Ini 0,25588. Itu selisihnya sangat besar ya. Jadi bagus kita ambil yang mendekati 0,025. Yang ada di sini 0,024998. Kalau dia bilang ini dia jauh, dia ambil di sini dia lebihnya banyak ya. Berarti ambil yang 0,024998. Nah, batas Z-nya lihat di sini kan 1,9. Nah, lihat yang bagian atas 0,06. Jumlahkan berarti 1,96. Gitu. Nah, makanya di sini batas Z-nya itu untuk two tile ya, two tile karena Ibu ambil yang 0,025. Dia minus 1,96 di kiri, positif 1,96 di kanan karena dia two tile atau two side, dua sisi. Nah, kecuali yang atas ini one tile. Kalau one tile berarti kan dia tidak dibagi dua, ya. Artinya kita langsung ambil yang 0,05 peluangnya. Nah, kita lihat lagi yang 0,05 ya. Pas di 0,05 itu di mana? Di sini 1,65 kita uji ya. Tapi seandainya ini tidak ada ya, jadi harus cari sendiri. Nah, di sini. Nih, ini yang dekat. 0,0494. Oh, jauh. Lebih dekat lagi kemari ya kan? Lebih dekat ke 0,049985. Kalau kita pilih yang kiri 0,050503, dia kelebihan. Lebih 503 ya. Lebih 0,000503 digit. 6 digit di belakang koma. Ini kelebihan. Jadi ambil yang mendekati yang ini. Ya, untuk one side. Untuk yang satu sisi. Jadi peluangnya 0,05. Tapi kalau yang untuk dua sisi tadi, peluangnya yang 0,025. Kalau yang dua sisi. Kalau yang satu sisi, ambil yang 0,05. Ya. Jadi batas Z-nya pasti berbeda. Kalau yang batas two side, ya, dua sisi tadi, di 1,96. Positif negatif. Tapi kalau yang satu sisi, dia batasnya di 1,645 ya. Ini kirinya 1,6, atasnya 45. 0,045. Jumlahkan 1,645. Minus di kiri, sebentar kita lihat. Ini gambarnya tergantung ya, Adik. Nah, nggak nampak dia kan. Ntar Ibu masuk lagi kemarin. Nah, nih ya.
Nah, ya. Kalau satu sisi saja, kan one side atau one tile, dia ada kata atau di sini ya, Dede. Karena dia cuma satu sisi. Kita ambil Z kecil dari mu 0 ya. Ini kan pakai minus. Atau mu besar dari mu 0, pakai yang positif. Ini kalau one side atau one tile. Tapi kalau yang dua sisi, two tile atau two side, dia pakai and, dan, ya. Iya kan? Bisa dilihat ini ada, Dek. Maknanya apa? Kalau two tile atau two side, dia dua-duanya terpakai, pakai yang negatif dan positif. Tapi kalau yang one side, ya, kiri saja atau yang kanan saja. Ini batas Z-nya ya. Dilihat dari tabel. Ini ada contoh. Coba sebelum contoh ada, Dek. Mana? Saya mau ambil gambarnya dulu. Screenshot. Nain mana Nain dulu? Andita, Nadira, Rido. Ini Rido, oh jalan-jalan terus Rido. Nggak pernah mantap Ibu lihat. Jalan. Entah kemana. Kenapa dia jalan gitu ya kanan? Coba duduk mantep perhatiin. Biar paham yang dijelaskan ya. Karena kalau statistika, matematika ini dia Dedek mesti berulang kayaknya ya. Apalagi kita belajar daring. Ya kan, nggak di kelas. Kok daring itu kan nggak langsung ya. Materinya tuh nggak langsung kita lihat. Ya, beda kalau di kelas di papan tulis, oh langsung. Itu nampak yang tanda negatif, terus penjelasannya lebih banyak. Iya. Oke, ambil dulu skripnya. Loh, si Nailul baru muncul. Tunggu. Kok jadi ini pula? Harus nampak upload materi sama bukti kita masuk. Kok sekarang loadingnya lama ya? Biasanya ngetik cepat ya. Atau memang jaringan agak lamban ya? Iya, terasa nggak jaringannya agak lama? Karena kemarin Ibu buka file-file saya kan lebih cepat ya. Nah, ini tengok. Lama tak kirimnya. Biasanya kan langsung centang-centang. Belum muncul. Kenapa, Rido? Memang lambat jaringannya? Enggak. Dari pagi tadi Ibu rasa, tadi kan masuk. Nah, ini baru centang ya. Nah, apa? Enggak lelet ya. Enggak tahu entah kenapa. Terus ini. Hah? Kenapa, Rido? Kadang memang Telkomsel mau itu kayak gitu ya. Pernah hari itu gitu juga. Entah apa yang salah nggak tahu. Dengar-dengar ini kabel yang di Batam atau Batas Singapura yang digigit ikan hiu. Itu benar ceritanya ada deh. Kan Hah? Kata Rido iya sih Bu, digigit ikan hiu. Gue dengar gitu beritanya. Ada waktu itu kan Telkomsel lama. Telkomsel atau apa itu ya? Kebetulan rupanya kabel yang di bawah laut itu digigit ikan hiu. Terus yang Luhut Binsar Panjaitan, yang Menteri Kelautan kan, diperbaikilah itu. Iya. Keamanan kabel-kabelnya itu.
Itulah ya. Contoh, nah ini uji satu sampel untuk rata-rata varian. Jadi yang kita uji adalah rata-rata varian atau ragam. Ya. Sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian, rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Nah, dari 100 orang yang diteliti ya, rata-rata usia yang meninggal itu 71,8. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Maksudnya gini ya, Dek. Yang rata-rata meninggal 71,8 tahun, itu memang dari 100 orang itu, apakah semua usianya 70 ke atas? 70, 71 gitu ya. Oh, 70-nya nggak ikut. 71, 72, 73, sampai seterusnya ya. Berarti kan nggak jauh-jauh dari 71,8 ya, 71, 72, 73 gitu lah ya. Nah, apakah rata-rata yang meninggal itu umurnya semua lebih dari 70 tahun? Apakah tidak ada yang 65, 66, 67, 68, pokoknya yang di bawah 70 tahun. Jadi itu yang mau diuji ya. Benar nggak yang meninggal itu semua lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf keberartian 0,05 atau 5/5%. Berarti kan confidence value-nya 95%, ya kan? Tapi itu nggak dibahas, ada yang kita bahas nanti yang taraf keberartian ini aja. Itu yang akan kita lihat di tabel. Nah ini langkah-langkah yang tadi, yang belum sempat Ibu jelaskan ya, tapi lihat ini aja. Tentukan H0-nya dulu, hipotesis awal, mu sama dengan 70 tahun. Ya kan, rata-rata. Terus alternatif, usia yang meninggal itu lebih dari 70 tahun. Batasnya 70 ya. Berarti alternatifnya apakah rata-rata itu rata-rata orang yang meninggal itu usianya lebih dari 70 tahun? Nah, ini yang akan diuji kebenarannya. Taraf alfa keberartian 0,05. Nah, adik-adik hati-hati di sini ya. Ini tanda lebih besar. Artinya yang kita pakai adalah one side atau one tile atau uji satu sisi. Nah, daerah kritis yang ini akan kita cari ya, Adik. Karena dia satu sisi, cari yang kayak tadi ya, yang ini. Nah, berarti di sini kan yang kayak tadi. 0,049985. Karena ini yang mendekati 0,05. Terus dia pun satu sisi ya, tidak dibagi dua alfanya. Berarti yang dipakai pas dia 0,05. Batas Z-nya 1,645. Nah, itu Z tabel ya, makanya di sini Z tabel besar dari 1,645. Kenapa pakai tanda lebih besar? Karena yang alternatif lebih besar. Nanti kalau alternatif lebih kecil, ini juga lebih kecil atau kurang. Kan? Terus setelah dapat batas Z-nya atau daerah kritisnya, nah, tentukan Z hitung. Pakai rumus X bar dikurang mu0 per sigma per akar N. X bar di sini rata-rata ya, rataan hitung 71,8 tahun. Mu0 itu yang 70. Ya, rata-rata ininya, populasinya. Kemudian yang sigma ini simpangan baku 8,9 tahun per akar N. N kita 100 karena data yang diteliti ada 100. Nah, dihitung pakai kalkulator ini ya. Akar 100 kan 10. Ini dikurangkan dibagi dengan hasil yang bawah. Ini bagi dulu. Jadi pengurangan atas dibagi hasil yang bawah. Dapat nilainya 2,02. Nah, daerah kritis kita tadi 1,645 Z tabel. Z hitung 2,02. Mana yang lebih besar? Iya, 2,02. Itu Z hitung. Nah,
Karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, berarti kan berlaku ini ya kan. Z hitung besar dari Z tabel, benar. Artinya alternatif ini benar. Kalau alternatif benar, berarti kan diterima nih alternatif. Nah, tolak H0. Ya, makanya di sini keputusannya tolak H0. Selalu kesimpulan ini yang H0 lah, Adik. Baik diterima maupun ditolak ya. Nah, yang ini untuk mencari alternatif saja. Menguji alternatifnya benar atau salah. Tapi yang selalu ditulis di kesimpulan adalah H0. Tolak H0, terima H0. Nah, karena Z hitung kita lebih besar dari Z tabel, dia diterima HA-nya dan ditolak H0-nya. Dan simpulkan rata-rata usia dewasa ini yang meninggal itu ya, yang 100 orang tuh melebihi 70 tahun. Benar ya. Berarti mungkin tidak ada yang kurang dari 70. Kalau dari alternatifnya ya kan besar dari 70. Setelah diteliti memang betul rata-rata yang usia dewasa ini melebihi 70 tahun. Terus untuk diuji lagi ya supaya lebih apa namanya itu ya, bisa diterima peluangnya ya. Nilai P yang sesuai dengan Z 2,02 ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Nah, kita lihat di tabel 2,02 ini 4 ya. Kita naik lagi ke atas. 0,2 nah di sini. Ya. Saya ambil yang 2,02 di sini. 0,021692. Ya kan? 0,021692. Kalau kita bulatkan kan 0,0217. Nah, kita lihat yang ini 0,0217. Sesuai ya, Adik-adik? Ini kan 0,0217. Sedangkan yang di tabel tadi sesuai dengan batas Z-nya ya 2,02 diperoleh peluangnya itu 0,02169. Nah, ini. Nah, ini ya, 0,21692. Jadi ini juga lebih besar, tabelnya itu lebih kecil ya, lebih kecil peluangnya dibanding yang 0,05. Ya kan? Kan artinya gini Adik-adik, yang 0,0217 ini kan ada di dalam daerah P. Ya kan? Ada di dalam daerah P yang diarsir ya. Batas kita tadi yang 0,05. Sedangkan Z kita peluangnya 0,02. Yang ini 0,02 ini kan ada di dalam 0,05 itu loh maksudnya. Seandainya Ibu arsir, enggak jangan, ini nih. Yang inilah ya. Nah, ini ya. Seandainya di sini ini karena tanda mu-nya lebih besar dari mu0. Anggap mu0-nya 70 tadi. Nah, alfa di sini kan 0,05 peluangnya. Sedangkan peluang yang 2,02 itu 0,0217 ya. Iya, 0,0217 atau 0,021692 tadi. Ada di dalam arsiran ini gitu. Ya kan? Paham maksudnya? Jadi Z itu kemana? Z0 ini. Yang mana? Ini, samping ini Z0. Yang Z0-nya nggak dihitung. Yang kita bandingkan, Z0 awal yang 1,69 itu nggak ikut adik-adik. Yang ini loh. Yang 1,645. Ini nggak dihitung lagi. Yang kita bandingkan sekarang, yang ini 1,645 dibandingkan sama 2,02. Nah, sudah terbukti dia tolak H0 tadi ya. Ini mau diuji lagi dia supaya memang betul-betul daerah si 2,02 itu ada di dalam daerah 0,05. Bisa dipahami Adik-adik?
Sedangkan yang 0,05 itu kan taraf keberartiannya. Nah, ini. Taraf keberartiannya 0,05. Oh, salah. Yang ini. Nah, ini. Bukan itu soal kedua. Nah, ini ya. Taraf keberartian kita kan 0,05. Daerahnya di sini misalnya. Nah, yang 0,0217 atau 0,021692 tadi ya yang di tabel itu ada di dalam 0,05 arsirannya. Nah, jadi ini juga termasuk daerah di dalam critical region tadi ya. Taraf keberartian yang 0,05. Berarti hasilnya mendukung H alternatif. Nah, jadi sudah dua yang mendukung alternatif. Pertama untuk daerah kritis Z ya. Z hitung kita lebih besar dari Z tabel. Yang kedua, peluang dari Z hitung itu ada di dalam taraf keberartian alfa. Jadi dia sudah sudah dibuktikan kalau mu itu besar dari 70, diterima alternatifnya. Maka H0-nya ditolak. Ini agak sulit mengartikan bahasa ini. Z yang kita hitung tadi kan 2,02. Kita carilah peluangnya pakai tabel. Dapatlah 0,0217. Ya kan? Nah, si 0,0217 ini ada di dalam arsiran P, ya. Arsiran si 0,05. Misalnya lah arsiran 0,05-nya itu kan di sini. Ya kan? Yang di biru kan ini. Nah, si 0,0217 itu ada di dalam sini. 0,0217 ada di dalam arsiran 0,05. Jadi terbukti si Z hitungnya itu besar dari Z tabel. Ya. Artinya hipotesis alternatif kita benar. Maka diterima yang hipotesis alternatif, tolak yang hipotesis awal. Oke, bisa dipahami ya, Dedek? Ini masih ada sekitar 3 menit. Ibu lanjut lah ya, biar lebih paham. Nah, ini satu lagi. Ini masih yang satu, bukan. Ini yang dua sisi. Two side atau two tail. Dua sisi atau dua ekor kiri kanan. Ya. Suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik yang baru rata-rata dapat menahan beban 8 kg. Ya, dan simpangan bakunya 0,5 kg. Ya. Ujilah bahwa hipotesis mu sama dengan 8 kilo, lawan tandingan maksudnya di sini Vs ya. Ini mu nolnya, terus ini ini hipotesis awal H0, ini hipotesis alternatif HA. Mu sama dengan tidak sama dengan 8 kg. Yang mu 0 yang H0 mu sama dengan 8, yang HA mu tidak sama dengan 8. Bila N-nya 50 sampel, terus rata-rata mu-nya 7,8 kg. Ini rata-rata bukan mu ya, X bar-nya ini ya, Dede. X bar-nya. Terus taraf keberartian alfa 0,01. Nah, hati-hati ya, karena di sini kan pakai tidak sama dengan. Berarti berlaku dua sisi. Artinya si 0,01 alfanya ini bagi dua nanti. 0,005 kiri, 0,005 kanan. Jadi 5/1000 kiri, 5/1000 kanan. Ini kan 1/100. Nah, lawannya kan kalau dibagi dua kan 5/1000 jadinya. Nah, ini penyelesaiannya, Dedek. H0 atau hipotesis awal mu sama dengan 8 kilo tadi ya. Terus alternatif tidak sama dengan 8 kg. Berlaku dua sisi. Nah, alfa 0,01. Kita cari di tabel mana yang mendekati. Sebentar. Ini harus saya tulis ini ya. Karena pakai bentar. Karena dia pakai tidak sama dengan,
maka gunakan, kok susah kan gambarnya ya. Nah, alfa per 2. Ini agak jelek, nggak apa-apa ya, biar paham. 0,005. Nah, ini yang dicari di tabel, bukan yang 0,01. Yang dicari ini alfa per 2. Oke, kita lihat di tabel PDF ya. Yang isinya 0,005. Nah, ya. Ini agak susah. 0,005, 5 per 1000. Di sini ya, yang dekat-dekat itu di sini saya tengok. Ini 6, 5. Mana yang dekat? Kalau di slide-nya itu 2,575. Coba. 2,5. Oh, diambil di sini. Kita lihat betul nggak? 2,5. Nah, ya, ini ya.